Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Darda Azara dengan NPM 2113053214 dari kelas 2G PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Putri Salju untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia. Putri Salju adalah putri muda yang tinggal di istana bersama ibu tirinya, Ratu Jahat. Putri Salju memiliki suara yang merdu. Walau diperlakukan buruk oleh Ratu Jahat, Putri Salju tetap ceria. Dia bernyanyi sambil bekerja, ditemani burung-burung merpati. La 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 la. La 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 la. Ketika sedang menyapu halaman sambil bernyanyi, Putri Salju didatangi seorang pangeran tampan. Sang pangeran ikut bernyanyi sehingga Putri Salju menjadi malu. La 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 la. I love you, princess. Hah? Pangeran? Sang putri pun berlari ke dalam menara karena tadi pangeran menyanyikan lagu cinta pada Putri Salju, dan sejak itu Putri Salju jatuh cinta pada pangeran. Wahai cermin ajaib, katakanlah sejujurnya, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Yang tercantik adalah Putri Salju seorang. Ratu Jahat tidak senang Putri Salju menjadi gadis tercantik. Dia mau membunuh Putri Salju dengan jasa seorang pemburu. Apa? Aku tidak terima. Aku ingin di negeri ini hanyalah aku yang tercantik. Akan kubunuh si Putri Salju itu. Pemburu! Ya, ada apa Ratu? Hamba dipanggil ke sini. Aku ingin kau membunuh Putri Salju sekarang juga. Mengapa Ratu ingin membunuh Putri Salju? Karena aku tak ingin ada seorang pun yang lebih cantik dari diriku. Sudahlah pemburu, jangan banyak bertanya. Kau laksanakan saja perintahku. Baik Ratu, akan kulaksanakan. Pemburu menemui Putri Salju dan berbicara. Tuan Putri, ikutlah bersama saya. Kemana dan untuk apa? Ke hutan, dan tenang saja. Sesampainya di sana, hamba akan cerita. Di hutan, Putri Salju yang lembut bertemu burung kecil yang kehilangan orang tuanya. Pemburu yang hendak membunuh Putri Salju tidak tega melaksanakan perintah sang ratu. Pemburu, lihatlah burung kecil ini, kasihan sekali. Sepertinya ia kehilangan orang tuanya. Sebaiknya ku taruh di sini. Putri, saya ingin jujur. Sebenarnya saya mengajak Putri ke sini untuk membunuh Putri atas dasar perintah sang ratu. Tapi saya tidak tega. Sudahlah Tuan Putri, kamu lari yang jauh ke dalam hutan agar Tuan Ratu tidak tahu apabila Putri masih hidup. Tapi bagaimana dengan kamu? Sudahlah, tidak usah difikirkan. Yang penting Tuan Putri selamat. Putri Salju berlari ke dalam hutan. Dia ketakutan karena di tengah hutan sangatlah gelap. Ditambah dia masih tidak percaya sang ratu mau membunuhnya. Dia terjatuh dan menangis, dan tidak sengaja Putri Salju melihat sebuah rumah dari kejauhan yang ia ingin menghampirinya. Aku takut sendirian di hutan yang gelap ini. Dan aku masih tidak percaya
kalau ratu ingin membunuhku. Sepertinya ada rumah di sana. Putri Salju menghampiri rumah itu. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu itu. Permisi, ada orang di dalam? Putri Salju berpikir tidak ada orang di dalam rumah dan akhirnya dia masuk ke dalam rumah yang serba kecil itu. Sepertinya rumah ini milik kurcaci karena peralatan rumah tangganya serba kecil dan kotor sekali rumah ini. Sebaiknya aku bersihkan dulu. Apabila pemilik rumahnya datang, rumahnya sudah bersih. Sepertinya ini sudah bersih dan ku lelah sekali. Lebih baik aku tidur dahulu. Karena kelelahan, Putri Salju tertidur. Setelah terbangun, Putri Salju bertemu dengan para kurcaci yang sudah pulang dari bekerja bertambang. Lalu Putri Salju bercerita dengan para kurcaci tentang keadaannya. Wah, tumben sekali rumah ini. Siapa yang membersihkannya? Grumpy yang melihat Putri Salju dan bertanya, Anda siapa? Dan lancang sekali masuk ke rumah kami tanpa permisi. "Perkenalkan, nama saya Putri Salju, dan maaf para kurcaci, aku lancang masuk ke rumah kalian tanpa permisi, karena kukira tidak ada pemiliknya. Lalu, sebenarnya aku sampai di sini itu karena aku ingin dibunuh oleh ibu tiriku. Mengapa ibu tirimu ingin membunuhmu? Karena ibu tiriku tidak ingin kalau ada seorang yang lebih cantik darinya." Setelah itu, mereka membuat lingkaran dan menari bersama. Namun, ada satu kurcaci yang bernama Grumpy yang tidak ikut menari karena ia tidak menyukai Putri Salju. Sudahlah Putri Salju, jangan bersedih lagi. Lebih baik kita menari bersama. Sepertinya kita sudah lelah, sebaiknya kita berhenti dan beristirahat. Setelah capek menari, mereka berhenti dan si Grumpy hanya duduk terdiam. Keesokan harinya, Grumpy menyukai Putri Salju karena ia takut akan keadaan Putri Salju. Lalu mereka berpamitan untuk bekerja. Selamat pagi Putri Salju. Selamat pagi juga semuanya. Tuan Putri, selama kita bekerja, kamu jangan menerima apapun dari orang lain, karena siapa tahu itu ibu tirimu yang menyamar. Baiklah, selamat bekerja dan aku ingin membersihkan rumah. Ratu jahat yang telah berubah wujud melalui ramuan menjadi nenek tua datang ke pondok kurcaci. Ratu jahat menipu Putri Salju yang sedang membersihkan rumah. "Nona, kasihanilah aku, ini nenek tua yang kehausan. Bolehkah aku meminta seteguk air agar tenggorokanku tidak haus lagi?" "Tentu nenek, aku akan memberikanmu minum." "Terima kasih Nona. Sebagai rasa terima kasihku, aku ingin Nona memakan apel dariku ini." "Maaf Nek, bukannya aku tidak mau, tetapi kata teman kurcaciku, aku tidak boleh menerima barang dari orang yang tidak dikenal. Aku cuma nenek tua yang kehausan dan ingin berterima kasih saja, tidak ada maksud lain. Masa kamu masih tidak percaya?" "Baiklah Nek, ku terima apelnya." Ketika Putri Salju memakan apel beracun itu, Putri Salju malah jatuh tak sadarkan diri.
para kurcaci diberitahu oleh binatang-binatang hutan tentang keadaan ratu jahat. Sepertinya itu dia ratu jahat. Ayo kita mengejarnya. 3 kurcaci itu mengejarnya sampai ke puncak tebing, di mana sang ratu jatuh dan meninggal. Tetapi Putri Salju tidak terselamatkan. Pada musim semi, pangeran mendengar kabar meninggalnya Putri Salju dan menanyakan kepada 3 kurcaci. Wahai 3 kurcaci, apakah benar bahwa Putri Salju telah meninggal? Iya, benar. Lalu sang pangeran memegang kedua tangan Putri Salju dan Putri Salju pun terbangun. Hanya kebahagiaan cinta sejati yang dapat mengalahkan kutukan. Pangeran dan Putri Salju pergi menuju istana dan hidup bahagia. Sekian itu tadi dongeng yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.